Jadi nama saya Harun Arsad, lahir di Makassar 7 Juni 1961 dan alhamdulillah sudah 61 tahun. Kemudian pendidikan S2 hukum, kemudian riwayat pekerjaan Bapak Ibu sekalian, saya 1995 masuk CPNS di Badan Kepegawaian Negara, khususnya Kantor Regional 4 DKI Makassar. Kemudian diangkat jadi kepala urusan, dan setelah itu diangkat jadi kepala seksi, dan 2006 saya beralih ke fungsional Bapak Ibu sekalian. Jadi saya fungsional Widya Iswara Muda dan Madya 2006 sampai 2016. Jadi ketika saya hijrah dari struktural itu kasih eselon 4, saya dengan memiliki pangkat 3C, penata 3C, kemudian 10 tahun di Widya Iswara, saya memperoleh pangkat sampai 4C. Nah, dari 4C itulah saya, modal 4C itu saya pindah jabatan secara diagonal dari fungsional ke struktural. Nah, saya masuk JPT Pratama di Badan Kepegawaian Negara, jadi Kepala Pusat Konsultasi Bantuan Hukum. Nah, 2 tahun saya dipindahkan lagi jadi Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian. Kemudian 2019 sampai 2021 jadi Kepala Kantor Regional 4 DKI Makassar. Nah, karena 2021 adalah masa BUP saya, 6 bulan sebelum BUP, saya harus pindah dari jabatan struktural ke fungsional. Ini salah satu syarat, dan dilantik sebelum mencapai usia 60 tahun. Saya harus berhenti di akhir bulan Juni, tetapi pimpinan percaya dilantik tanggal 2 Juni, sehingga bisa memperpanjang batas usia pensiun saya menjadi 65. Dengan jabatan sekarang Bapak Ibu sekalian sebagai Widya Iswara Ahli Utama. Kemudian alamat rumah di Perumahan Telaga Kahuripan, Bukit Indra Pasta 4 nomor 6 Jalan Palu Raya Bogor. Berkeluarga dengan 5 anak, dan email saya Harun Arsad 61@gmail.com. Kemudian nomor handphone saya 08210414091. Dan alhamdulillah dari pertemuan kemarin minggu lalu, banyak konsultasi by WA. Nah, kemudian karena banyak pertanyaan juga menyangkut jabatan fungsional, maka saya harapkan bisa hadir lagi pada kesempatan ini. Kalau kemarin kita bicara SKP dan kepangkatan, bagaimana kepangkatan 2023 dan 2004, SKP mana yang dipakai, kita bicara juga tentang kenaikan pangkat, mulai dari kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat pengabdian, dan kenaikan pangkat memerintah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang pengembangan karir dalam jabatan fungsional. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian itu, apa itu karir? Ya, karir itu adalah pangkat ditambah jabatan, gitu Pak ya. Jadi karir itu sama dengan pangkat ditambah jabatan. Itu yang saya bisa rumuskan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pangkat dijadikan syarat untuk menduduki suatu jabatan, dan ketika jabatan itu dijabat, maka pangkat akan menyesuaikan. Jadi 2 hal ini yang tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Pangkat ditambah jabatan. Pangkat menentukan jabatan, dan ketika jabatan itu dijabat,
Maka pangkat nanti akan menyesuaikan dengan jabatan itu. Karena pada prinsipnya setiap jabatan itu sudah distandarisasi pangkatnya. Ada pangkat terendah dan ada pangkat tertinggi. Jadi kalau dia fungsional tertentu pertama, nah tentu pangkatnya dia adalah penata muda, dan penata muda tingkat 1, 3, 3B. Jadi selama dia menduduki jabatan fungsional pertama, maka pangkatnya hanya sampai pada 3A. Nah, begitu juga kalau dia nanti naik jenjang jabatan. Kalau jabatannya sudah ke muda, maka pangkatnya bisa naik ke 3C dan 3D. Nah, begitu juga dengan jabatan madya, Bapak Ibu sekalian. Kalau jabatan madya, ya tentu dia dari 4A sampai 4C. Dan begitu juga jabatan utama. Kalau dia jabatan utama, ya tentu nanti pangkatnya dari 4D sampai 4D. Jadi kalau dia memiliki jabatan misalnya madya, maka madyanya nanti itu dia sampai pada pangkat 4C. Nah, tentu nanti akan disesuaikan dengan angka kredit yang sudah ditentukan Bapak Ibu sekalian, karena jabatan fungsional itu kenaikan pangkatnya dengan angka kredit. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di peraturan Perban BKN ini, tentu kita lihat banyak pengertian-pengertian yang kita bisa pahami sendiri. Nah, jabatan fungsional apa itu? Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi kita lihat di sini bahwa jabatan fungsional itu ya tentu berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan. Nah, sekarang kebijakan pengembangan SDM aparatur kita ini semakin dibuka seluas-luasnya jabatan fungsional. Kenapa? Ya karena didasarkan pada keahlian, keterampilan, dan kemandirian. Nah, tentu keahlian ini membutuhkan suatu kompetensi. Nah, inilah yang dimaksud dengan profesionalisme ASN. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, angka kredit ya tentu kita sudah tahu bahwa uraian kegiatan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Jadi apapun yang kita laksanakan tugas atau pengembangan profesi maupun kegiatan penunjang, nah itu semua adalah dinilai dengan butir-butir angka kredit. Nah, oleh sebab itu seorang pejabat fungsional ya dia harus punya kelebihan sendiri, ketelitian sendiri, ya mampu mandiri ini ya dia mampu mendokumentasikan semua bukti-bukti fisik kegiatannya, karena angka kredit itu tidak bisa hanya dinilai sebagai angka-angka tanpa ada bukti-bukti fisik. Nah, oleh sebab itu ada keterampilan juga ya bagaimana seorang pejabat fungsional mampu mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan. Apakah itu nanti surat tugas, apakah itu jadwal kegiatan, ataukah dia itu undangan, yang semua nanti bisa menjadi butir-butir kegiatan sehingga ada nilai angka kredit itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian dari ketentuan yang ada di peraturan Kepala BKN nomor 11 tahun 2022. Jadi penetapan angka kredit. Nah, ini juga adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan
kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa pejabat fungsional itu baik dia naik pangkat maupun naik jabatan, nah itu harus dengan angka kredit, ya. Tapi bukan kartu kredit Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu hal yang berbeda. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, nah inilah yang saya tekankan bahwa ketika administrasi arsip pribadi kita bagus, ya, maka itu nanti mencerminkan juga karir fungsional kita juga akan semakin baik, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian beberapa pemahaman juga yang bisa kita lihat dari Perka Kepala BKN ini. Nah, terutama standar kompetensi jabatan. Ya, jadi standar kompetensi jabatan itu ya tentu merupakan satu deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seseorang pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas. Jadi, kalau kita lihat Permen-PAN 38/2017 itu kan kompetensi manajerial. Nah, kalau kompetensi fungsional tentu bagaimana kompetensi itu pengetahuan, keterampilan ya tentu yang berkaitan dengan tugas pokok kita masing-masing. Kalau saya seorang jabatan widya iswara, ya tentu saya memahami yang pertama ya bagaimana kompetensi seorang widya iswara itu ya untuk melaksanakan tugas dia harus mampu punya keahlian keterampilan di dalam melakukan transfer knowledge-nya, kemudian bagaimana bisa melakukan pembinaan, ya kemudian bisa melakukan pembimbingan, karena itu semua adalah tugas-tugas widya iswara. Kemudian nanti ada uji kompetensi, ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tentu dalam pengangkatan fungsionalnya. Jadi pengangkatan fungsional nanti itu ada pengangkatan pertama, ada pengangkatan karena promosi, ada pengangkatan pindah jabatan, dan ada pengangkatan karena ya promosi, pengangkatan pertama, pindah jabatan. Nah itu juga ada uji kompetensi atau dia peningkatan jabatan. Bapak Ibu sekalian, peningkatan jabatan itu ya kalau dia dari terampil, kemudian dia penyelia, atau dia adalah sebagai keahlian dari pertama muda madya, tentu nanti ada proses yang harus diikuti tentang uji kompetensi. Nah, bagaimana pengusulan penetapan kebutuhan Bapak Ibu sekalian jabatan fungsional ini? Tentu pengusulan ini dari masing-masing instansi, kemudian diusulkan ke Menpan RB dengan pertimbangan teknis kepala BKN. Jadi tentu nanti pengangkatan dalam jabatan fungsional ini Bapak sekalian tentu didasarkan pada kebutuhan jabatan. Ya, kebutuhan jabatan fungsional tentu dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari kebutuhan masing-masing yang diatur oleh instansi pembina. Jadi nanti kita lihat rumpun jabatan itu Bapak Ibu sekalian, apakah dia rumpun jabatannya tenaga pendidik atau dia rumpun jabatannya sebagai tenaga medis dan seterusnya. Tentu nanti instansi-instansi pembina itulah yang menentukan kebutuhan akan jabatan itu, ya. Nah, tentu instansi pembina inilah yang akan menentukan kebutuhan dari setiap jabatan fungsional. Nah, kebutuhan itu selalu didasarkan pada beban kerja, ya. Nah, beban kerja tentu sudah bisa
dihitung berdasarkan pedoman yang telah ditentukan. Jadi menghitung komposisi kebutuhan untuk pengangkatan dalam jabatan secara proporsional, kemudian menyusun peta kebutuhan secara nasional. Ya, nah tentu nanti penyusunan kebutuhan secara nasional inilah yang kita lihat sebagai suatu proses perencanaan. Ya. Jadi perencanaan kepegawaian itu ya selalu didasarkan pada kebutuhan. Nah, kebutuhan itu bisa dilihat pada mengukur beban kerja. Ya, mengukur beban kerja, kemudian dikali waktu penyelesaian, maka dia akan mendapatkan nanti berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian supaya pemanfaatan dan pemberdayaan setiap pegawai harus sesuai dengan beban kerja. Harus sesuai dengan beban kerja. Tidak bisa kita hanya mengangkat suatu jabatan, nah tetapi indikatornya tidak mencerminkan kinerja nanti. Nah, sehingga kita lihat keadaan jabatan itu menumpuk, kelebihan pegawai, dan ada satu jabatan yang kurang sama sekali pegawainya. Nah, kenapa? Karena ada gap dari perencanaan kepegawaian yang tidak didasarkan pada perhitungan kebutuhan pegawai itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, pengangkatan dalam jabatan fungsional ini, yang ada pengangkatan pertama, nah ini tentu melalui formasi dari ASN itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, perpindahan dari jabatan lain. Nah, kemudian yang ketiga, penyesuaian atau impasi. Nah, tentu penyesuaian dengan impasi ini kalau jabatan fungsional itu baru dibuka, tentu nanti membutuhkan pejabat-pejabatnya, maka pejabatnya yang diangkat itu tentu dengan seleksi uji kompetensi dengan didasarkan pada pengalaman jabatan. Dia akan didasarkan pada pengalaman jabatan. Nah, kemudian nanti yang keempat adalah promosi. Jadi ketika dia berada pada jenjang jabatan pertama, sudah akan naik ke jenjang muda. Nah, tentu jenjang muda ini harus dengan formasi yang tersedia. Jadi setiap pengangkatan dalam suatu jabatan itu prinsipnya harus dengan formasi yang tersedia. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada formasi, dia tetap dalam jabatan itu dan dia harus melakukan tugas-tugas berdasarkan angka kredit pemeliharaan. Ya, jadi pemeliharaan itu 80% dikali berapa angka kredit yang harus dinaikkan. Nah, minimal dia harus memperoleh angka kredit nanti yang disebut dengan angka kredit pemeliharaan. Bapak Ibu sekalian, kita pelan-pelan saja ya. Satu-satu kita mulai dari pengangkatan dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai dari pengangkatan pertama, Bapak Ibu sekalian. Angka kredit pada saat PNS diangkat jabatan melalui pengangkatan pertama ditetapkan sebesar 0. Nah, sekarang setiap pengangkatan dalam jabatan itu angka kreditnya selalu dari 0, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tidak ada lagi angka kredit kumulatif yang dianggap lebih. Jadi kalau dia sudah memperoleh angka kredit dari jabatan, misalnya jabatan pertama, kemudian dia muda ada kelebihan, maka kelebihan itu tidak bisa lagi dipakai untuk penjumlahan kumulatif dari angka kredit yang akan datang, tapi selalu dari 0 sekarang. Nah, ini dengan sistem konversi sekarang. Dengan sistem, ada 2 sistem penentuan angka kredit kita, nanti kita lebih dalam diskusinya. Ada melalui konvensi dan ada melalui integrasi.
Nah, yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, kalau seorang PNS itu dia melamar jabatan dan dia ikut tes, kemudian dia diangkat, dia lulus tes, nah maka pengangkatan itu disebut pengangkatan pertama, maka angka kreditnya selalu dari 0. Nah, angka kredit dapat diusulkan bagi CPNS yang telah melaksanakan tugas jabatannya ketika dia sudah dilantik. Ya, dia dengan jabatan itu maka dia sudah bisa dinilai angka kreditnya. Ya, jadi ketika dia sudah diangkat CPNS dan dia sudah melaksanakan tugas-tugasnya, maka itu bisa dihitung sebagai angka kredit. Kemudian Bapak Ibu sekalian, angka kredit dinilai dan ditetapkan saat melaksanakan tugas jabatan fungsional dengan dibuktikan surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap kegiatan kita itu harus bisa dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas. Ya, nah ini. Nah, kemudian CPNS yang telah diangkat paling lama 1 tahun harus sudah diangkat dalam jabatan fungsional itu. Dalam hal PNS belum diangkat ke dalam jabatan fungsional, tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan. Jadi ini banyak kendala Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi setiap CPNS yang sudah diangkat dalam PNS, ya minimal paling lambat 1 tahun itu sudah diangkat dalam jabatan fungsional itu. Nah, syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional itu kan dia harus lulus diklat dasar dalam jabatan itu. Nah, bagaimana kalau belum pernah ikut diklat sampai batas waktu sudah harus 4 tahun. Nah, inilah yang kemarin saya tidak tahu sampai sekarang ya, waktu kemarin di direktur status kita banyak menerima masukan. Jadi pembina instansi setelah membuka formasi ternyata sampai 4 tahun belum ikutkan diklat untuk sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional. Nah, sehingga yang bersangkutan itu mau naik pangkat apa? Sudah 4 tahun dalam pangkat. Nah, kemarin solusinya 2012 itu ya ada surat edaran dari Kepala BKN bahwa jabatan fungsional yang belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya karena belum mengikuti diklat di luar daripada kemampuannya, maka diberikan kenaikan pangkat reguler 1 kali. Yaitu diberikan kenaikan pangkat reguler, jadi tidak pakai penggunaan angka. Itu kebijakan, tidak pakai angka. Nah, saya tidak tahu sampai sekarang apakah itu masih berlaku atau tidak, ya, karena ini permasalahannya bukan kepada PNS yang bersangkutan, tapi ada pada instansi pembina. Jadi banyak penyuluh pertanian, banyak perhutanan. Nah, itu melamar jabatan tersebut, tapi setelah melamar 1 tahun diangkat PNS kan harusnya sudah diangkat dalam jabatan tersebut, tapi itu tidak dilakukan. Nah, sehingga yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas, tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentunya. Nah, itu yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat. Kalau sekarang kita lihat, ya tidak bisa diusulkan kalau dengan surat peraturan BKN nomor 11 ini. Nah, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Jadi pengangkatan pertama sudah bisa dilakukan pada saat pelantikan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah diangkat dalam jabatan fungsional, wajib mengikuti diklat fungsional paling lama 3 tahun. Apabila belum mengikuti,
dan tidak lulus tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya. Itu jadi ini lagi dampaknya pada pengangkatan jenjang jabatan. Jadi kalau belum ikut lulus diklat jabatan, nah maka tidak bisa diberikan kenaikan pangkat fungsionalnya dan tidak bisa diberikan kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, contoh beberapa angka kredit dari pengalaman-pengalaman kalau nanti dia melalui pengangkatan in-passing, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dia nanti misalnya perpindahan jabatan, Bapak Ibu sekalian, ini contoh ini sebenarnya belum muncul ini, nah, dia pindah golongan ruang, dia pindah jabatan, nah kalau dia 3D, maka dia akan naik pangkat dengan angka kredit 100. Kemudian angka kredit pengalamannya itu kalau dia dihitung 2-3 tahun, nah, itu dia dapat sekian berdasarkan tabel yang ada. Jadi pengalaman jabatan itu selalu dihitung kalau kurang dari 1 tahun itu dihitung kurang 1 tahun. Kalau 1 tahun lebih maka itu baru dihitung pengalamannya 1 tahun. Kalau 2 tahun lebih maka itu dihitung 2 tahun. Maka kalau dia punya pengalaman 3 tahun lebih maka itu dihitung pengalamannya 3 tahun. Nah kalau dia 4 tahun lebih maka itu dihitung pengalamannya 4 tahun. Jadi kalau dia 4 tahun lebih besar, nah itu diberi angka kredit pengalaman dalam jabatan. Nah, itu. Jadi angka kredit yang akan diberikan itu ya kalau dia pada saat diangkat 4D seperti saya, nah kemudian untuk naik ke 4E ya harus memperoleh angka kredit 200. Begitu, kalau angka kredit 200, nah kalau dikasih pengalaman angka kredit selama bekerja melaksanakan tugas itu nilainya 100, maka ya saya harus bekerja lagi memperoleh angka kredit 100 sehingga saya bisa naik pangkat di jabatan pembina utama, jadi pangkat 4E. Begitu juga seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dia per 3D, ya dia harus naik angka kredit 100, dia punya pengalaman 2-3 tahun, dia dapat 25 angka kredit, dia dapat 3-4 tahun, dia 33 dan seterusnya 50. Ini contoh penetapan angka kredit nanti kita diskusikan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, penetapan angka kredit bagi PNS melalui jalur perpindahan ya diberikan angka kredit pengalaman ditambah dengan angka kredit dasar. Nah, jadi angka kredit dasar pangkatnya itu kemudian ditambah dengan pengalaman. Nah, maka itulah angka kredit yang diberikan ketika terjadi perpindahan. Kan perpindahan itu ada perpindahan dari jabatan secara vertikal, perpindahan jabatan ada vertikal, ada horizontal, ada diagonal. Nah, diagonal itu Bapak Ibu sekalian adalah perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional atau jabatan fungsional ke jabatan struktural. Nah, itu perpindahan jabatan fungsional diagonal. Nah, ada juga jabatan yang nanti perpindahan dari jabatan fungsional tertentu ke jabatan fungsional tertentu. Misalnya saudara diangkat karena kemarin terjadi penyetaraan jabatan, diangkat jabatan sumber daya manusia. Nah, setelah berjalan ada yang lebih pas ke menjadi jabatan bilik suara karena dia punya hobi mengajar, dia punya hobi berbicara di depan umum, dia punya public speakingnya bagus, kemudian dia punya penampilan bagus. Itu bisa dimungkinkan untuk perpindahan dalam jabatan
fungsional ke fungsional tertentu lainnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan ketentuan mempertimbangkan kebutuhan jabatan bahwa memang itu ada jabatannya. Kemudian penetapan pangkat, ya dia sama dengan pangkat yang dimiliki. Kalau dia 3D, ya tentu dia juga menjadi 3D. Nah, penetapan jenjang jabatan berdasarkan pangkat dan golongan uang setelah lulus uji kompetensi. Jadi ada uji kompetensi dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau mau diterima dalam suatu jabatan, ya, nah, tentu nanti uji kompetensinya, bisa CBT-nya, ya, bisa melalui wawancara, bisa melalui praktek, ya tergantung dari panitia seleksinya, ya. Nah, usul perpindahan dari jabatan lain disampaikan ke instansi pembina, instansi pemerintah dalam hal ini Kemenpan, kepada instansi pembina paling lambat 6 bulan sebelum usia pengangkatan yang dipersyaratkan. Jadi sebelum batas usia pengangkatan itu minimal 6 bulan. Jadi kalau misalnya seorang widya iswara utama ya itu diangkat dalam batas waktu 60 tahun. Nah, 59 tahun maka disyaratkan 6 bulan sebelum 59 tahun masih bisa. Kalau dia jabatan widya, saya lebih fokus ke widya suara, ini cuma contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau dia jadi widya suara madya, mana madya itu BUP-nya 60 juga, tapi syarat pengangkatannya itu karena di eselon 3 itu minimal batas 55. Nah, itu nanti disesuaikan dengan ketentuan jabatan-jabatan fungsional. Kalau Bapak mau pindah, nah boleh, tetapi minimal 6 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan dengan syarat itu. Nah, contoh lagi, kalau misalnya widya suara utama atau jabatan fungsional utama, nah itu kan BUP-nya dia 65. Maka ketika dia mau pindah itu disyaratkan maksimal usianya adalah 63 tahun. 63 tahun sehingga dia masih ada kesempatan 2 tahun lagi. Nah, fungsional ke jabatan fungsional lainnya ini sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan yang meliputi jenjang jabatan dan angka kredit yang disetarakan. Bapak Ibu sekalian, nah, dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun dari polisi. Jadi pindah dari jabatan lainnya Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah sampaikan pengangkatan jabatan fungsional itu ada 4 ya. Ada pengangkatan pertama melalui promosi, ada pengangkatan berdasarkan pindah jabatan, ada berdasarkan impasing. Nah, impasing ini karena dibuka jabatan baru sehingga orang-orang yang telah melaksanakan tugas-tugas itu dianggap telah punya pengalaman dalam jabatan itu. Yang keempat melalui promosi. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, pejabat fungsional kategori terampil yang telah ditentukan ijazah sarjana ya dapat dinaikkan pangkatnya ke dalam golongan ruang 3A ya. Jadi pejabat fungsional kategori terampil, kalau terampil kan dia dari dia penyelia ya. Nah, dari pertama. Nah, dapat dinaikkan golongannya ke tingkat 3 kalau dia memiliki ijazah sarjana ya. Jadi kalau dia terampil kan jabatan fungsional ada 2 Bapak Ibu sekalian, ada terampil dan ada ahli. Nah, kalau dia tadinya masuk D2, D3, nah kan dia diberi jabatan golongan 3C, 2C. Nah, tentu nanti ini ketika dia sudah dapat peroleh ijazah, nah dia bisa disesuaikan untuk jadi ahli, memiliki ijazah S1 dulu. Kemudian berada dalam golongan ruang 3A sampai 3D untuk diangkat dalam jabatan ahli pertama.
apabila berada dalam golongan ruang 3C, 3D dapat diangkat dalam jabatan ahli muda. Nah, ini ketentuan Bapak Ibu sekalian. Apabila tidak ada formasi, maka diangkat ke ahli pertama dengan angka kredit pemeliharaan di jenjang jabatan ahli pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila dia ingin pindah dari terampil ke ahli tidak ada, dia sudah punya pangkat 3D misalnya, ya penyelia, nah maka itu bisa diberikan nanti jabatan pertama kalau tidak ada formasi. Nah, karena angka pangkatnya sudah 3D, maka dia diberi angka kredit pemeliharaan namanya. Nah, pemeliharaan ini ya tentu dia melaksanakan tugas-tugas pengembangan profesi. Nah, pengembangan profesi, nah itu nanti Bapak Ibu sekalian kita lihat lagi secara detailnya. Nah, dia harus dikali 80% untuk pengembang profesi dalam setiap jabatan, jadi 80%. Nah, setiap jabatan pengembang profesinya harus dia kumpulkan angka kredit 12,5, maka 80% kali 12,5 itu sama dengan 10. Jadi setiap saat dia angka pemeliharaan kreditnya itu dia harus punya angka kredit 10 dalam setiap tahun. Nah, itu namanya yang dimaksud dengan angka kredit pemeliharaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, alur pengangkatan melalui jalur perpindahan, kalau Bapak nanti Ibu akan pindah, ya misalnya pindah ke daerah dari daerah mana, misalnya di luar Jawa, ikut suami pindah ke Pemda DKI. Nah, pindah di DKI, kebetulan formasi jabatan fungsional ini yang ada, maka itu boleh. Bapak menyusun itu, pindah dengan jabatan fungsional itu. Jadi dimungkinkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa dimungkinkan perpindahan jabatan? Karena ini kan namanya manajemen karir. Jadi manajemen karir itu ya salah satunya adalah melalui perpindahan jabatan. Nah, bagaimana prosesnya Bapak Ibu sekalian? Pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengajukan usulan. Ya, usulan disampaikan 3 bulan sebelum BP, diusulkan kemana? Ya, ke instansi yang menerima, ke Seknek, ya ada rekomendasi kemudian pengangkatan untuk jabatan utama. Ini dari Seknek, kemudian dari ke Presiden, ya BKN menyusun perteknya, kemudian disampaikan ke Presiden paling lambat 3 bulan. Nah, setelah itu sudah harus keluar. Sekarang dengan Seknek ini sudah agak cepat, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu memang berlama-lama sehingga orang sudah mencapai BIP baru keluar SK-nya, sekarang tidak, ya. Nah, alur pengangkatan melalui jalur perpindahan selain jabatan fungsional utama, ini dari instansi pemerintah mengajukan usul ke instansi pembina. Jadi dilihat nanti rumpun jabatannya ini, instansi pembinanya ada di mana. Kalau di BKN misalnya ada jabatan sumber daya, aparatur, kemudian ada asesor, kemudian ada auditor kepegawaian. Jadi kalau ada yang mau jadi itu instansi daerah, ajukan misalnya jadi asesor ya ke instansi pembina memverifikasi validasi usulan, kemudian instansi pembina menyelenggarakan uji kompetensi, kemudian menerbitkan FAQ dan rekomendasi, kemudian diberikan kepada instansinya yang melakukan pengangkatan dalam jabatan. Nah, kalau utama, ya instansi pembina itu yang mengajukan usul ke Menpa, ke Seknek, ke Presiden melalui Seknek, dan pertimbangannya disampaikan ke Menpan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jalur pengangkatan, ya. Nah, sekarang impasing, pengangkatan melalui impasing. Jenjang jabatan dalam masa impasing ditetapkan berdasarkan pendidikan dan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimiliki.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau jenjang jabatan passing itu dilihat masa dalam jabatannya didasarkan pada pendidikan dan masa kerja. So, masa kerja untuk passing bagi PNS yang memiliki pangkat penata muda golongan 2-3 dihitung sejak dia jadi PNS. Kalau dia penata, ya impasingnya mulai dihitung sejak dia CPNS. Nah, PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui impasing diberikan angka kredit, ditetapkan dari angka kredit penyelesaian impasing ditambahkan dengan angka kredit dasar. Angka kredit dasar itu misalnya golongan 3A ada 100, kemudian golongan 3B 150, nah golongan 3C 200, itu semua angka kredit dasar. Tapi itu sistem konvensional Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian angka kredit kumulatifnya hanya berlaku 1 kali selama masa penyesuaian impasing. Jadi sekarang angka kredit kumulatif itu sudah untuk 1 kali saja pengangkatan. Jadi semua pengangkatan angka kredit dari setiap pindah jabatan atau naik pangkat selalu dihitung dari 0 sekarang. Itu dari 0. Nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian ya angka kreditnya. Nah, sehingga tidak dihitung lagi angka kumulatif. Kalau bukan maksudnya angka kelebihan. Kalau kumulatif kan ya jenjang utama dengan jenjang penunjang, angka kredit penunjang. Nah, PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui impasing dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa impasing berakhir. Jadi kalau ada memang PNS yang misalnya impasingnya Januari 2023, nah dia naik pangkat di periode Oktober, ya naikkan dulu Oktober 2022 itu maksudnya. Baru nanti dia diimpasing dengan angka kredit yang baru berdasarkan impasing Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila PNS telah ditetapkan, direkomendasikan pengangkatannya dan telah ditetapkan kenaikan pangkatnya, maka instansi pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat golongan terakhir yang ditetapkan. Jadi selalu penetapan formasi tentang impasing itu selalu ditetapkan dengan pangkat terakhir Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita masih bicara ini pengangkatan tentang yang terakhir Bapak Ibu sekalian promosi. Nah, syarat pengangkatan promosi termasuk dalam kelompok rencana suksesi. Jadi rencana suksesi itu bahwa misalnya dalam satu unit minimal ditargetkan distandarisasi 5 orang. Itu selalu termasuk namanya kelompok suksesi. Kemudian menghasilkan inovasi yang diakui oleh lembaga terkait di bidang inovasinya. Jadi ada hal-hal yang baru kalau kita bicara inovasi, ya dia ada unsur kebaruan, kemudian dapat dilanjutkan Bapak Ibu sekalian, kemudian dia punya metode untuk dikembangkan, ya, itu inovasi memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Nah ini jadi dia memenuhi standar kalau dia dari madya ke utama. Nah itu jenjang jabatan yang akan diduduki. Nah ketentuan dari promosi pengangkatan jabatan utama dan promosi dilaksanakan berdasarkan pola karir diagonal atau vertikal. Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kenaikan jenjang jabatan 1 tingkat lebih tanpa memperhitungkan jumlah angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Nah, kemudian kenaikan angka kredit dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatannya. Bapak Ibu sekalian, tugas jabatan itu ya tugas-tugas tentang pengembangan profesi. Itu yang dimaksud Bapak Ibu sekalian. Nah, kewenangan pengangkatan Bapak Ibu sekalian
jabatan ahli utama atas usulan PPK. Kemudian kalau PPK untuk jabatan fungsional terampil atau keahlian pertama sampai madya. Itu untuk kewenangan Bapak Ibu ya, Presiden hanya untuk jabatan ahli utama melalui usulan PPK, kemudian ke instansi pembina. Nah, kemudian usul pengangkatan jabatan utama yaitu PPK instansi pusat dan PNS pada instansi daerah. Nah, PPK instansi daerah provinsi untuk daerah provinsi, PPK kabupaten kota bagi PNS kabupaten kota. Nah, usulan disampaikan kepada Presiden dengan tembusan BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Nah, pejabat bisa juga diberi kuasa untuk dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk kecuali bagi pengangkatan jabatan fungsional ahli madya. Nah, ini rekomendasi Bapak Ibu sekalian untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional harus sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional, pengukuran dan penilaian uji kompetensi. Jadi uji kompetensi pejabat fungsional yang diangkat dengan perpindahan dari jabatan lain, promosi naik jabatan setingkat lebih tinggi itu bisa dilakukan promosi uji kompetensi melalui passing ya dengan sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, pengecualian uji kompetensi hanya pengangkatan pertama. Jadi pengangkatan pertama itu melalui melalui formasi CPNS, nah itu dikecualikan dari uji kompetensi. Jadi uji kompetensi jabat fungsional itu kalau dia perpindahan dari jabatan lain. Nah, misalnya saya dulu bidai suara ke struktural saya mau pindah ke asesor. Itu asesor. Nah, itu harus uji kompetensi. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kalau naik jenjang jabatan lebih tinggi. Nah, saya berhenti jabatan struktural di madya 4C, masuk ke struktural. Nah, di struktural saya dapat naik pangkat sampai 4D. Nah, ketika 4D saya kembali ke fungsional, karena saya sudah naik jenjang jabatan dari madya ke utama, maka itu perlu uji kompetensi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini rekomendasi pengangkatan ya, persiapan penyelenggaraan evaluasi dan proses pelaksanaan uji kompetensi. Nah, ini saya kira syarat-syarat saja untuk Bapak Ibu kalau mau ikut nanti uji kompetensi ya. Nah, ini instansi pembina bentuk tim menyusun materi dan metode. Kemudian syarat tim ya DPT administratif minimal satu tingkat di atas peserta. Jadi jabatannya harus minimal satu tingkat. Nah, memiliki kompetensi teknis, kemampuan keahlian bidang jabatan fungsionalnya. Nah, dapat berasal dari pejabat dengan jabatan pangkat minimal setara dengan peserta dan dapat dari kalangan PNS. Ini syarat-syarat tim. Bapak Ibu sekalian, metode ya ini yang tadi saya sampaikan, tes tertulis, wawancara, tes berbasis komputer, kemudian dilihat portofolio, nah kemudian metode lainnya ya. Nah, penyelenggaraan uji kompetensi, pengusulan peserta dari instansi pemerintah, nah kemudian seleksi administrasi, kemudian pelaksanaan, kemudian penilaian. Yang lulus dapat diangkat seleksi penilaian sesuai dengan standar kompetensi. Ya, lulus harus memenuhi nilai ambang batas. Ya, kemudian instansi pembina menyampaikan hasil. Nah, ini evaluasi dari uji kompetensi. Nah, rekomendasinya juga nanti harus ada Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu, nah ini untuk pengangkatan pertama harus diambil sumpah janjinya ya, terkait ini ya. Nah, sekarang pembinaan jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian.
Nah, kita lihat di sini dengan peraturan Kepala BKN, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada tugas jabatan, angka kredit minimal, pemeliharaan, kemudian kalau dilihat pengusulan, penilaian, penetapan angka kredit, kemudian penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi, nah kemudian tim penilai dan kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, kemudian kebutuhan angka kredit. Ini kita coba bicara, ada beberapa bab ini Bapak Ibu sekalian ya. Saya mohon kesabaran Bapak Ibu sekalian, kita biar jelas dulu Permenpan ini, PRKBKN dulu ini, Pak, kita diskusikan ya. Nah, ini tugas jabatan Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud dengan tugas jabatan? Yaitu pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Nah, itu adalah tugas jabatan fungsional. Jadi, pengembangan profesi ya termasuk tugas-tugas utama kalau saya bidai suara ya mendidik, mengajar. Kemudian pengembangan profesi yaitu nanti pendidikan atau pelatihan. Nah, tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan, nah dengan karakteristik, jadi kalau ada tugas tambahan, Bapak Ibu sekalian, harus disepakati antara pimpinan atau pejabat dengan bersangkutan. Jadi tugas tambahan dalam bentuk SK, kemudian tidak di luar tugas pokok jabatan, jadi dia tetap melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Kemudian sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai bersangkutan, tugas tambahan terkait langsung dengan tugas pokok atau output organisasi. Jadi kalau ada kepanitiaan, seminar dan sebagainya, nah itu menjadi tugas tambahan Bapak Ibu sekalian. Nah, angka kredit minimal dan pemeliharaan, nah ini Bapak Ibu sekalian. Pejabat fungsional kategori terampil dan keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit minimal. Ya, dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan, jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi, pejabat fungsional wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Jadi kalau dia misalnya sudah utama, pangkatnya sudah 4E, kan tidak bisa naik lagi. Nah, maka dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tugas angka kredit pemeliharaan namanya. Nah, angka kredit pemeliharaan ini Bapak Ibu sekalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dia ke 80% dari nilai angka kredit tugas tambahan itu. Nah, itu menjadi tugas angka kredit pemeliharaan. Jadi kalau dia tadi misalnya dia mau naik angka B ke 3C unsur pengembangan tugas jabatan fungsionalnya dia pengembangan itu adalah 12,5, maka 80% kali 12,5 dapat dia dapat 10. Maka setiap tahun dia harus bisa melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ini 10 angka kredit. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat pengusulan penetapan angka kredit. Ya. Jadi hasil penilaian kinerja sebagai bahan usulan penetapan angka kredit disampaikan oleh atasan langsung pejabat fungsional kepada pejabat yang mengusulkan. Nah, ini kita lihat, jadi diusulkan dulu oleh atasan langsung. Jadi kalau dia di peta jabatan ada di eselon 2, nah maka di eselon 2, kalau dia ada di teknis misalnya eselon 4, berarti dia itu terampil gitu. Jadi dia melaksanakan tugas-tugas eselon 4. Nah, bahan usulan angka kredit dibuat surat penyampaian usul penetapan angka kredit sesuai dengan formulir yang ada. Kemudian bahan usul penetapan angka kredit dan surat penyampaian usul penetapan disampaikan kepada pejabat yang mengusul. Nah, penilaian angka kredit Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, capaian angka kredit ditetapkan oleh tim penilai. Nanti tinggal Bapak lihat tim penilainya ada di mana.
Nah, capaian angka kredit paling tinggi itu hanya 150% dari target angka kredit minimal setiap tahun ya dalam melakukan penilaian angka kredit. Jadi maksimal paling tinggi angka kredit itu adalah 150. Ya. Nah, menurut PVC hasil laporan bahan-bahannya dalam hal diperlukan tim penilai dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pejabat penilai. Capaian angka kredit paling tinggi 150 di atas sesuai dengan contoh kasus, nanti dilihat di lampiran angka 1. Nah, itu tadi maksimal 150%. Nah, ini penetapan angka kredit Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini. Jadi penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat. Jadi 3 bulan. Jadi kalau periode April itu minimal Januari sudah ditetapkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia kenaikan Oktober itu paling lambat bulan Juli dia sudah harus ditetapkan. Nah, ini tolong diperhatikan supaya kita tidak mengalami kerugian waktu. Nah, kalau Bapak Ibu di instansi daerah itu kan misalnya dari unitnya, SKPD-nya, baru masuk di SKPD ke BKD. Nah, BKD baru ditetapkan, baru ke BKN. Nah, itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian yang terlambat. Harusnya kenaikan pangkatnya di April menjadi Oktober. Nah, apalagi kalau tim penilainya lagi sibuk dan sebagainya, tidak tetapkan di Januari. Nah, Bapak Ibu sekalian, usul Januari sampai BKN itu sampai di Februari. Usul penetapan itu kenaikan pangkat untuk periode Oktober. Kalau dia Oktober, ya paling dia sampai Agustus. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, perhitungan angka kredit kumulatif dari konvensional ke integrasi merupakan penyesuaian angka kredit konvensional yang diperoleh pejabat fungsional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian nanti kita lihat berapa nilai konvensional, berapa angka kredit dikurangi, maka itu nanti nilainya yang menjadi nilai dari integrasinya. Nah, ini di pasal 33 saya lihat ini Bapak Ibu sekalian, perhitungan angka kredit kumulatif dari konvensional ke integrasi. Konvensional itu maksudnya apa? Itu cara penghitungan angka kredit yang lama. Kalau integrasi itu yang kita buat angka kredit melalui SKP kemarin, Bapak Ibu sekalian. Ya, SKP itu yang kita buat berdasarkan Permenpa EPP 46 2011. Kan kita buat itu berdasarkan angka kredit. Kita mau naik golongan tahun 2 tahun akan datang mau naik golongan 3B. 3B dari 100 ke 3B 50 itu kan kita bikin angka kredit. Nah, itu yang dimaksud dengan konversi nanti konvensional. Kemudian integrasi, nah itu yang dari angka kredit kita masukkan menjadi angka kredit dari SKP itu. Nah, nanti ada rumusnya Bapak Ibu sekalian kalau kita mau pakai konvensi sekarang. Ya, dikumulatifkan dari konvensional ke integrasi. Hasil dari perhitungan penyesuaian yang dimaksud terdiri dari tugas jabatan, nah pengembangan profesi dan unsur penunjang. Ya, nah ini kutipan langsung ini. Berdasarkan perhitungan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam hal pejabat fungsional belum dapat memenuhi angka kredit yang digunakan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi pada batas waktu yang ditentukan perangkat kreditnya dapat perhitungkan dan diakumulasikan dengan angka kredit berdasarkan penilaian angka kredit terintegrasi kalau belum cukup.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini tim penilai ya. Saya kira ini tim penilai, tim penilai teknis. Nah, ini kita lihat kenaikan pangkat dulu dengan kenaikan jabatan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi prinsipnya kenaikan jabatan ya kalau ada tersedia jabatan. Tuh. Nah, kenaikan jabatan itu paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir. Jadi kalau kenaikan jabatan itu bisa 1 tahun dari jabatan terakhir. Tapi kalau untuk naik pangkat dia harus 2 tahun. Ya, dia harus 2 tahun dari pangkat terakhir. Maka dengan demikian kita selalu melihat bahwa kenaikan pangkat itu selalu didasarkan pada pangkat terakhir. Nah ini. Nah, kenaikan jabatan memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Nah, setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik 2 tahun terakhir. Kemudian telah mengikuti lulus uji kompetensi. Jadi ya ini kalau dia naik jabatan dia harus lulus uji kompetensi dulu. Kalau dia dari pertama ke muda, muda ke madya, madya ke sama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kenaikan jabatan untuk ahli madya, ahli utama ditetapkan oleh Presiden. Kemudian ahli pertama, ahli madya ditetapkan oleh BPK-nya saja. Ya, nah kenaikan jabatan apabila ada kelebihan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Ini sekarang begini Bapak Ibu sekalian dengan aplikasi sekarang. Baik kenaikan jabatan, kenaikan pangkat itu selalu berangkat dari nol. Jadi kalau angka kreditnya ada kelebihan, maka kelebihannya tidak bisa dihitung lagi untuk kenaikan angka berikutnya. Beda dengan konvensional dulu. Kalau dulu misalnya saya mau naik dari 3B 150 ke 3C 200, saya dapat angka 180 angka kredit di 3B, maka dihitung saya 180 itu tinggal melanjutkan dapat 20 lagi angka kredit saya sudah terpenuhi. Nah sekarang ya kenaikan jabatan setingkat lebih ditetapkan dengan angka sebesar 0 lagi, jadi mulai dari 0 lagi Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan pangkat, dia selalu dari 0 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, angka kredit yang disyaratkan pejabat fungsional yang akan naik ke jenjang jabatan penyelia, ahli madya, ahli utama wajib melakukan kegiatan pengembangan profesi. Jadi kalau dia nanti fungsional yang naik ke jenjang jabatan penyelia ya dari 3C ke 3D itu ahli madya, ahli utama, kegiatan pengembangan profesinya. Nah, dia harus melakukan ya. Nah, angka kredit pengembangan profesi tidak bersifat kumulatif dari perolehan angka kredit pada jenjang jabatan sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak dihitung dari jenjang jabatan sebelumnya. Itu yang selalu kita bilang tadi dari nol Bapak Ibu sekalian. Nah, angka kredit dari pengembangan profesi menjadi angka kredit akumulasi pada penjenjangan jabatan yang sama. Kalau dia masih dalam jabatan yang sama, masih bisa diakumulasikan. Tapi kalau dia dari pengembangan profesi, pengertian pada jenjang jabatan sebelumnya itu tidak dihitung, selalu dari nol Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, kenaikan pangkat jabatan fungsional dapat dipertimbangkan 2 tahun dalam pangkat terakhir. Itu yang saya katakan tadi. Kalau naik pangkat selalu 2 tahun dihitung dari kenaikan pangkat terakhir ya. Nah, memenuhi angka kredit untuk setingkat, setiap unsur penilaian harus bernilai baik. Nah, ini kita lihat di sini kalau ahli utama pangkatnya pembina utama madya, utama ditetapkan oleh Presiden. Kemudian ahli madya
ya, pembina tingkat 1, pembina 3B, 3A sampai muda, pembina utama 4B ke 4C, nah itu kepala badan kepegawaian negara. Kalau ahli pertama, ya, nah itu ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kenaikan pangkat apabila di pasal 39 ini, apabila tidak tersedia formasi untuk penjabatan fungsional dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, dikarenakan tidak adanya kebutuhan, maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi hanya sebanyak 1 kali dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki, telah terpenuhi angka kredit prosedur. Jadi Bapak Ibu, apabila tidak terdapat formasi untuk jabatan fungsional jabatan yang lebih tinggi, maka pangkatnya itu hanya bisa dipertimbangkan 1 kali saja kenaikan pangkatnya. Ya, pejabat fungsional yang belum bisa diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan yang diperoleh target kinerja sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Itu sebanyak 80% tadi Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Jadi kalau nanti dari jenjang jabatan itu hanya ada 112 ya kali 12,5, nah nanti kali 80% didapat 10, maka 10 itu menjadi angka kredit pemeliharaan. Nah, pejabat fungsional yang telah menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, maka angka kreditnya ditetapkan selanjutnya dimulai dari 0 apabila terdapat kelebihan angka kredit pada saat pengajuan angka kredit, pangkat dan jabatannya melebihi angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan berikutnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pejabat fungsional yang telah menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, ya, maka angka kredit yang ditetapkan selanjutnya dimulai dari 0. Jadi dia selalu mulai dari 0. Kalau yang setingkat lebih tinggi, apabila terdapat kelebihan angka kredit pada saat mengajukan kenaikan pangkat dan jabatan melebihi angka kredit, dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan berikutnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Ya, kebutuhan angka kredit kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi untuk jabatan fungsional terampil. Nah ini kalau pemula pangkatnya dia pengatur 2, angka kredit dia 15, ya. Nah kemudian dia terampil, maka dia harus memperoleh angka kredit 20 dari setiap jabatan ini. Nah ini kalau dia mahir, terampil, pemula terampil mahir, nah 3A ke 3B, 3B ke 3C, dia harus bisa mengumpulkan angka kredit 50 dari jenjang jabatan yang ada. Nah, kemudian penyelia dia 3C ke 3D dia harus 100. Ya. Nah, ini kegiatan penunjang diberikan angka kredit paling tinggi 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Angka kredit yang didapatkan perode tertentu diberikan 1 kali kenaikan pangkat. Jadi kalau penunjang ya kita sudah tahu dia adalah 80. Kalau utama dia berapa Bapak Ibu? 80% ya. Jadi kalau digabung utama dengan penunjang itu sudah jadi 100. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kita lihat jenjang-jenjang ini ya. Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat lebih tinggi untuk kategori fungsional terampil. Nah, ini 2A ke 2B dia harus 15 angka kredit. 2B ke kumulatif jenjang mahir 60 angka kredit. Ya, jenjang mahir 3A kumulatif dari utama dan penunjang penyelia dia 100 angka kredit. 2C ke 3A dia cukup 40 angka kredit. Nah inilah yang dimaksud tadi angka pemeliharaan nanti dikali 80%.
Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini jenjang kita lihat Bapak Ibu sekalian kebutuhan kartu kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi untuk kategori jabatan fungsional terampil. Ya, nah dia ahli dari pangkat penata muda 3A 3B dia harus kumpulkan 50. Kalau ahli muda ya, nah 3C 3D dia harus 100, 3D ke 4A juga harus 100. Nah, kemudian ahli media, nah dia 4A ke 4B cukup 150, kemudian 4B ke 4C juga 150, 4C ke 4D 150, kemudian unsur utama media 4C 200. Jadi saya berapa saya dapat jumlah waktu diangkat. Nah, untuk naik pangkat saya ini 200. Kalau 200 saya bagi 4 tahun, berarti 1 tahun saya harus kumpulkan angka kredit 50-50. Nanti tahun berikutnya baru 4 tahun 200. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi untuk kategori jabatan fungsional terampil. Nah, terampil jenjang ahli pertama atau jenjang ahli muda, nah itu dia harus 100, jenjang muda 3C, jenjang media 4A sampai 4A dia harus 200. Jadi kalau dia dari 3C kan dia muda Bapak Ibu sekalian ke media kan sampai 4A. Nah, 4A itu sampai media dia harus 200. Jadi kalau 3D-nya 100, ya nanti di 3D ke 4A dia 200. Nah, kemudian dia dari media ke utama, 4E harus 450. Jenjang ahli media kredit agak kredit kumulatif. Nah, dia harus 450. Jenjang ahli pertama 3 kredit kumulatif ke muda. Nah, ini dia 50. Nah, saya kira ini pemberhentian dan pengangkatan Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa baca-baca lagi pengangkatan dan pemberhentian kalau mengundurkan diri dari jabatan, kemudian diberhentikan sementara, kalau diangkat sebagai pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau lembaga, ditahan karena menjadi tersangka tidak pidana. Ya, kalau ini diberhentikan karena mengundurkan diri, kemudian dia juga bisa diberhentikan apabila dia cuti di luar tanggungan negara, ya paling lama di 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan 1 tahun. Kalau dia selama 3 tahun dapat diperpanjang 1 tahun. Nah, fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila ya kalau dia melaksanakan tugas belajar. Nah, kemudian ditugaskan secara penuh di luar jabatan administrasi, kemudian tidak memenuhi lagi persyaratan jabatan, tidak memenuhi kualifikasi pendidikan atau dipersyaratkan, kemudian untuk menduduki jabatan fungsional tidak memenuhi standar kompetensi, kemudian perlu pemeriksaan dan izin dari pejabat yang berwenang. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian pengantar kita diskusi tema tentang BKN ini. Yang penting Bapak Ibu sekalian kita tahu pertama pengangkatan dalam jabatan, kemudian penetapan angka kredit untuk naik pangkat dan naik jabatan, kemudian nanti penetapan angka kredit, uji kompetensi, kemudian pemberhentian dari jabatan fungsional. Itu dulu yang bisa kita pahami Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kembalikan ke Ibu Geri, mungkin kita